Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azhara Pratiwi dengan NPM 24106311072. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Unsika mengenai filsafat ilmu. Nah, sebelumnya ini mohon perkenalkan nama kakak siapa? Nama saya Nopar Gustian. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Kak. Boleh. Bagaimana pandangan kakak tentang filsafat ilmu? Filsafat ilmu ya. Filsafat ilmu itu menurut saya seperti GPS. Jadi GPS itu kan menentukan arah ya. Jadi filsafat itu ilmu itu seperti menentukan arah dan juga menentukan jalan jalan yang benar, jalan yang aman, dan jalan yang bijak juga. Jadi mungkin gitu sih. Langsung ke pertanyaan kedua. Apa relevansinya di era sekarang tentang filsafat ilmu? Relevansi di era sekarang adalah filsafat ilmu itu bisa membantu kita memilih informasi yang bijak, mana yang baik. Kan sekarang era digital ya, banyak sekali berita-berita yang hoax. Jadi filsafat ilmu ini bisa membantu kita untuk ya meminimalisir lah kita terkena berita hoax. Mungkin begitu sih. Mungkin cukup, terima kasih banyak ya, Kak. Kita lanjut lagi ke narasumber kita yang kedua. Ini dengan kakak siapa? Dengan Kak Adinda Zahra. Oke. Pertanyaan yang pertama ya, Kak. Bagaimana pandangan kakak mengenai filsafat ilmu? Filsafat ilmu itu yang aku ketahui itu adalah cabang filsafat yang mengkaji secara kritis dan mendalam mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Nah, hakikat itu kan biasanya tuh termasuk dengan asal-usul ilmu tersebut, strukturnya, metode, dan tujuan ilmu tersebut. Terus habis itu, bidang ini aja bukan hanya membahas apa yang diketahui, tetapi bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh, kayak gitu. Terus habis itu, dan mengapa ilmu itu bisa dianggap benar. Selain itu juga, dengan kata lain, filsafat ilmu ini bisa membantu memahami dasar-dasar berpikir ilmiah agar proses pencarian kebenaran suatu ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Oke. Apa relevansinya di era sekarang tentang filsafat ilmu? Oke, di era sekarang itu yang seperti kita ketahui lagi zamannya banget era digital dan teknologi yang semakin maju. Nah, kita tahu ini kenapa di era digital ini karena ditandai oleh banyak banget informasi yang tersedia di dalam internet, terus juga ada kecerdasan AI atau kecerdasan buatan, terus ada juga perubahan teknologi yang cepat. Misal yang tadinya kita nelpon pakai telepon yang di rumah itu sekarang hanya dengan HP dan modal kuota kita bisa nelpon kemana-mana kayak gitu. Terus kenapa sih relevansinya itu? Pertama, mahasiswa itu perlu keterampilan untuk memilah informasi yang benar atau keliru dari internet. Karena kalau kita udah tahu hakikat suatu informasi itu, otomatis kita kan jadi tidak mudah terkena berita hoax kayak gitu. Terus karena kita lebih berpikir kritis apakah informasi ini benar atau tidak kayak gitu. Yang kedua, pemahaman filsafat ilmu ini bisa membantu menilai keabsahan sumber dan data sehingga keputusan yang diambil itu berbasis bukti yang valid. Jadi balik lagi kalau misalkan ada informasi atau data-data, jadi kita bisa cek lagi keabsahannya data itu berdasarkan bukti dan valid dari data tersebut. Terus yang ketiga ada kesadaran etis yang dibangun melalui filsafat ilmu mencegah penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan masyarakat. Nah, dengan demikian filsafat ini tuh bukan hanya yang relevan aja, tetapi juga bisa menjadi fondasi penting bagi generasi di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi kayak gitu. Baik, terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Baik, selanjutnya ke narasumber kita yang ketiga. Sebelumnya dengan kakak siapa? Raffi Ramadan. Oke. Pertanyaan pertama ya, Kak. Bagaimana pandangan kakak tentang filsafat ilmu? Menurut saya filsafat itu seperti peta pikiran. Jadi di mana filsafat itu membantu kita memahami bagaimana pengetahuan itu dibuat dan digunakan, diuji dan digunakan. Mungkin itu saja. Pertanyaan kedua ya, Kak. Apa relevansinya di era sekarang tentang filsafat ilmu? Ya, untuk relevansi di era sekarang adalah filsafat itu bisa membantu kita tetap kritis dan bijak di tengah banjirnya informasi dan kemajuan teknologi, supaya pengetahuan yang kita
fakta itu benar, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain gitu. Sekian dari saya.